Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, as'adakumullah. Sebelumnya mari kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan dan sedang kita rasakan pada kesempatan ini. Dan kedua, salawat dan salam kita senantiasa kita aturkan atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kita kembali membahas kitab Daqaiqul Akhbar. Saat ini kita sudah masuk pada bagian kala neraca amal diperiksa. Neraca timbagai amal, ya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ibnu Abbas itu artinya, Ibnu itu anaknya Abbas, ngaranna Abdullah bin Abbas, tapi disebut dengan Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti neraca amal akan dipasang di atas beberapa tiang yang panjang. Setiap tiangnya menyamai jarak antara ujung timur ke ujung barat bumi. Itu sebuah tiang, sebuah tiang narun ga elengan to bumi sampai dengan tuduh sampai dengan to bumi. Sebuah tiang. Bentuk piringannya seperti lapisan permukaan bumi. Di lapisan permukaan bumi buat atmosfer nih. Wi igena. Abu nih domo timba ge, awi igena pajoin nih. Itu dah biasa nanti dacir. Palake ge abu nih domo landa bubuhan ga, baru wi nih. Nih. Termasuk panjang dan lebarnya. Salah satu dari kedua piringan itu berada di sisi kanan aras dan satu lagi di sebelah kirinya. Piringan di sebelah kanan untuk meletakkan amal kebaikan. Jadi begitu timbang di sebelah kanan au pinggan atau tegain aton kombine edren deru amal kebaikan. Sementara makuina yang kiri itu adalah untuk amal keburukan. Setelah selesai dipersiapkan, setiap amal kebaikan dan keburukan semua makhluk, baik golongan jin maupun manusia, akan ditaruh di sebelah neraca tersebut yang menyerupai gunung-gunung menjulang. Sementara pelaksanaan penimbangan itu sendiri akan berlangsung sekitar 50.000 tahun lamanya. 50.000 bagu palandendena periksa amalnya. Semua manusia ini ya lamanya antri sebuah-sebuah. Karena di sana nanti tidak ada yang terlepas dan au krameta rawi ihaneta rawi caneta semuanya nanti akan ditimbang, akan dilihat. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan dipanggil dan datang dengan membawa 77 buku catatan amalnya. Jadi masing-masing tawaat pidum puru pidu buku. Awisi buku itu catatan rakarawi berita. Rawi tahu kombi di situ semua termuat dalam buku itu. Kita sendiri yang mengambilnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Nah, navarag ciri-ciri tentang
ketika Allah memberikan buku itu, dia menerima dengan tangan kanannya. Berarti siare ciri-ciri don tahore. Ya. Dalam penglihatannya, setiap lembar buku itu berisi catatan dosa-dosa dan kesalahan. Lalu buku-buku catatan tersebut diletakkan di salah satu piringan timbangan. Kemudian, dari tumpukan catatan-catatan amalnya itu dikeluarkanlah sesobek kertas yang tertulis kalimat syahadat yang pernah diucapkannya selama hidup di dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Selain itu, sesobek kertas itu diletakkan di piringan amal kebaikan. Ternyata lebih berat sesobek kertas itu mengalahkan berat dosa-dosa dari kesalahannya. Tanipu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah daripada pidum purumbua buku alande. Ya. Edere sesobek artinya wati ko akan selela. Ara sipar ini deh. Tuntikai kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanipu itu daripada amal keburukannya. Kalau dia benar-benar pernah berucap seperti itu, nentur de adena, ya, lalu diimplementasikan. Orang bodoh aja betul, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kan tidak pernah fokus. Dia hanya sebatas bibir, Pak. Watikone rongga de adena, watikone dalam menghadirkan Allah di saat dia mengucapkan la ilaha illallah. Eder sampawati waran ini. Yang dimaksud sini adalah orang yang betul-betul. Setelah itu, sesobek kertas itu letakkan di piring amal kebaikan. Ternyata lebih berat, sobekan kertas itu mengalahkan berat dosa-dosa dari kesalahannya. Nah, amal kebaikan dan ketaatan lebih berat dari dosa-dosa dan kesalahannya. Artinya, ia akan diridhoi oleh Allah untuk memperoleh kehidupan yang memuaskan di dalam surga. Inilah yang pernah ditegaskan oleh Allah ketika berfirman, فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. Aku kepala maksud nare. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, artinya lebih berat timbangan keburukannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang bergejolak. Surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Nah, dede pala prosesi singkatnya ketika kita nanti ditimbang amal-amal kita. Dede perlu nanti zikir ge jemaah sekalian nih. Iya. La ilaha illallah. Kemudian bab selanjutnya bagaimana keadaan neraka. Jadi jemaah sekalian, aina gahi ustaz ge nuntu katahu-tahu ang ijo mana lain nampak katahu ang ge ate ge sekedar informasi. Jadi kadang dari tege lo kunta kadang ngawau ni kunen bere ngomi aina bengke aina panga aina kakadau mulu penjara pre. Namun di penjara ai pokoknya timbi bukan nenta bune umar de kasu kon dipiti warana. Ne boy dengan coki nanti kan coki terpisah laporan rabai dan sebagainya. Akhirnya cau korupsi cau pangai daripada lu penjara kan ngarwa supaya nanti kita bisa menghindari gitu. Tetapi begini jamaah sekalian, jangan berpikir dan coki mori guys bompor untuk neraka. Ndak. Ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Pak.
Do malu neraka ge sejatinya kone nam boto dosa pun pewali di dunia ge. Kalau dia mau bertobat kepada Allah dengan betul-betul bertaubat yang biasa disebut dengan taubatun nasuha, Allah pasti mengampuninya, Pak. Pala madane rahampun aja sih. Ente kesediakan neraka ge. Sepotagana. Neraka sepotagana nderu udo mawatinga warau kangampu ete, Pak. Sebab kenapa jemaah sekalian? Sebab semua kita ini adalah penuh dengan dosa, Pak. Cuma karena ampunannya Allah saja sejatinya. Makanya itu maksudnya Nabi ya, saya dan kalian semua masuk surga itu bukan karena amal kita, lainnya karena sembahyang kita, lainnya karena puasa kita, lainnya karena haji kita, tetapi karena kasih ada rumah Pak ini yang biasa disebut dengan rahmatnya Allah. Pala ndeloa te raka rahmatnya Allah ke dau ente ni sambea kau sambea Allah ku mai ke kasih ada berumah na itu ente bas boda gani mori gani rau ka ngampu Allah ku kasih ada berumah nonta berumah memang innallaha ghafurur rahim sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang jelas kone manusia apa Rau kang ngampu deh sepoda-poda rau ngampu deh doge salah palita kang ngampu bose macam cara romo ke insya Allah nak ngampu ya aku ya kan dari manusia Pak apalagi Allah nah oleh karena itu jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita coba ya dengarkan dulu informasi-informasi ini baik dari Al-Qur'an hadis ataupun dari ulama terkait napune pun dasi kondisi neraka kak. Ya. Jadi suatu ketika malaikat Jibril menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepadanya. Jadi Jibril ke nasodi Nabi, Jadi Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, beritahukanlah kepadaku tentang neraka. Ya, so di duba Nabi naitage bahwa pune neraka ke Jibril. Au sampai ke Jibril, Allah menciptakan neraka dan kedua pembakarannya dan kemudian pembakarannya selama 1000 tahun. Jadi diciptakan neraka lapo pembakaran ada. Aju au bahan bakarnya bahan bakarnya neraka waquduhan nasu wal hijara itu bahan bakar adalah manusia dan batu Pak. Bahan bakarnya neraka manusia dan batu Pak. Berarti moto pula ide iyo ni Allah kecar kalian kan. 1000 tahun lamanya hingga berubah menjadi warna merah pertama. Jadi 1000 tahun pertama itu warna merah api neraka kan. Kemudian Allah membakarnya lagi selama 1000 tahun hingga berubah menjadi warna putih. Kalau begitu 1000 berlanjut terus sampai warna pura sih. Ya. Berarti warna api panah pu warna pura pada warna kala ternyata warna kala itu belum paling toi. Kemudian warna pura. Setelah itu Allah membakarnya lagi selama 1000 tahun hingga berubah menjadi warna hitam pekat, warna gelap pekat, seperti hitamnya malam hari di saat gelap gulita dan tidak ada satupun pelita dan obor yang dinyalakan. Pokoknya terindi tiwara lampu, tiwara gura dan sebagainya, rindi poda. Itulah neraka yang paling panas jemaah sekalian. Tidur tadana, itulah yang paling panas. Jadi ternyata makalah watipu ipi panan pula. Ya. Pertama kalawau, wate pura, wate Me inilah paling panas neraka. Dan itulah neraka. Imam Mujadid berkata,
Sesungguhnya ada ular-ular besar sebesar leher unta dan kalajengking sebesar keledai di dalam neraka. Jadi gahi Imam Mujadid kah? Ada banyak ular. Ular ga rata-rata naik ga pune nae kere leher. Wo onta. Dari ukuran naik ini berarti naru, berarti dia di naik sawah berarti na tantung naik nare. Iya kan kamu kan biasanya punya naik wangga ba. Kalau leher onta kan naik wali. Iya. Yo naik leher onta aja. Duna kemudian kalajengking meti kan naik ga pune keldai abune ya pune anak jaran itu lah pune jara para keldai ini. Nah, ular dan kalajengking itu terus mengejar dan mematuk-matuk bibir penghuni neraka. Ya, hingga kulit, rambut dan kuku mereka terkupas. Pokoknya rami nih kah, di anu kah, dari cocok penghuni neraka ya, belalo, foto tepat asana, ngeluanggahi patah asana ngeluanggahi tato de patah rimana nanti gini. Kemudian terlalu lebay dalam makeup sisir oke, kulit dimakan semua gitu. Aku mah palsu cau deh. Ya. Wa orang be alis mataho de poru waten ukir bali cebali dah. Ya kan dia tahu hari abu. Iya. Guys yang tika, ya itu semua adalah tipuan itu, setan itu yang menghiasi itu. Kenapa itu orang-orang itu terlalu misalnya dosive, misalnya nih maaf, terlalu berlebihan dalam make up deh, itu adalah setan itu yang membuatnya indah kelihatan. Padahal edan tiris ka asin tika akan dede, poru ke kola wau, berarti cembali. Padahal mau tahu, baru mulai seindah-indahnya ini deh. Nah, ya kan? Nah, demikianlah tidak ada pilihan bagi mereka untuk menyelamatkan diri dari serangan ular-ular dan kalajengking itu selain menceburkan diri ke dalam kobaran api neraka. Aurat cocorero baru kah? Cocoba ular sabar nih, lalu kalajengking cocok sambil jadi patok terus yang melonggahi patok yang sana hanya rai desa akhirnya kefu adan dawa ucapin terus ini lo reki nena deh anaraka lo reki nena deh kolam kobaran api neraka itu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam neraka itu terdapat ular-ular besar sebesar leher unta. Jika ular itu menggigit satu kali gigitan saja seorang penghuni neraka, ia akan merasakan sakitnya gigitan itu sampai 40 tahun lamanya. Sekali dekat ngenge besawa kah? Upam purumbau ibu saya pilih nah. Coba Pak. Nah, sancokin ono be eten udah toba, eten udah sambia. Pala kada doa ke ada asin untuk saya kacawan jauh ini. Nih tahu iya meiu bre. Iya. Kemudian Zaid bin Wahab menceritakan Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya api kalian di dunia ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Sekiranya api itu tidak diceburkan sebanyak 2 kali ke dalam lautan terlebih dahulu, sedikit pun kalian tidak akan bisa memanfaatkan api tersebut. Dan enggak asal dunia kini. Ya. Para versi barali versi Kleiber nih. Sementara Imam Mujadid lagi berkata, sesungguhnya api kalian di dunia ini pun selalu memohon agar terhindar dari api neraka jahanam. Coba Pak. Au afi ama afi da kagak terong nih. Edere masih minta perlindungan di Allah agar tidak mendapatkan api neraka jahanam Pak. Afi
Dahu di api, Pak. Coba. Saking sadisnya itu neraka jahanam itu, sampai api saja, nah dahu di api, ke. Ya, ini katanya nih. Sesungguhnya api kalian di dunia ini pun selalu memohon agar terhindar dari api neraka, Pak. Neraka jahanam. Dia nak bunuh sadis negeri. Dia api saja, dahu di neraka jahanam, Pak. Ya, apalagi anda itu dia nonton afi neraka jahanam. Dia kon afi kayak coba macam 5 menit macam ke awang kamu. Mau tah kira-kira kan gica itu parah itu. Ya. Sahdan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menjumpai malaikat penjaga neraka dan meminta api neraka untuk diberikan kepada Nabi Adam. Jadi kan begitu dulu. Setelah Nabi Adam mau orang gori penciptaannya, kan Nabi Adam kan butuh makanan, dia butuh api, jadi kami dengan hana sehingga Allah perintahkan kepada Jibril, ambil api di neraka. Lalu Jibril akan neraka, minta izin kepada penjaga neraka. Ya, malaikat penjaga neraka bertanya, ya Jibril, seberapa banyakkah yang engkau butuhkan? Sapun yang botol ane afi neraka ge. Delawa ese bumi ga. Ya. Au cambe Jibril, aku butuh api sebesar buah kurma. Kurang kurma ya, kurang dake ya kurma nih, ya. Sebesar buah kurma. Au ngai malaikat penjaga neraka, wahai Jibril, bila aku memberikanmu api neraka sebesar buah kurma, niscaya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi akan meleleh karena panas bara api itu. Bukan kurma, baik. Maisar bumi meleleh langit, meleleh bumi. 7 lapis, nampoi, ampo je sana kurma. Coba, baik. Nah, akhirnya malaikat Jibril berkata, kalau memang begitu, dengan dia si, nah, ayo nih, lah, anda komen iya lagi, ke? Kurma, sana kena apa ya? Sana kena Andre, nangga asa dunia, ke? Nah, jika aku, nah kalau begitu, gahi Jibril, kalau begitu cukup sebesar biji kurma saja, bijinya saja, karena sebesar kurma. Rahasia sebesar bijinya saja. Malaikat penjaga neraka berkata, jika aku memenuhi permintaan itu, niscaya langit tidak akan meneteskan air sedikit pun, dan tidak akan ada satupun tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh di bumi. Panah apa? Warabis apa na itu? Akhirnya sebesar bijinya, biji kurma. Isi kurma kayaknya. Kan engkau singgah kan isi kan waktu ibadah. Sendiri itu tidak akan pernah bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di depan. Nah, enggak lah loh, Pak. Kemudian, malaikat Jibril menjadi gamang, bingung. Nah, untuk itu, ia melapor kepada Allah. Dekat buner, ke? Dekone sana biji halus saja, waktu dan iya aja. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, bermohon kepada Allah, ya Allah Tuhanku, berapa banyakkah api yang harus aku ambil di neraka? Sapune gunaina. Api kan dia apa mata neraka ga? Tanya Jibril kepada Allah. Allah menjawab, ambil saja kira-kira sebesar semut yang paling kecil. Rehabu banggomi ga? Api dan neraka ga? Pune naik kanggia ma paling toi. Kanggia wate kanggia ma paling toi. Ya, kira-kira pun kan komia bubunin bapak tadi doakan bubunin berenggalan hoite amari. Ya, lain au kan gira dari tidak andre. Tapi kan gira mau paling toi. Dia bubun itu naena. Ya, akhir neraka ga. Dari wacesi maka bumi ga. Nah, lalu malaikat Jibril mengambil api neraka sebesar semut yang paling kecil dan membenamkannya api itu ke dalam sungai sebanyak 70 kali. Wah, robeha ga? Indo kalau 9 lah adam ga? Celupung. 1,
tumpu mau nih 2 sampai 70 kali celupau di oi sungai kayak di sini nih. Nah, 70 kali barulah diserahkan kepada Adam. Coba Pak. Tetapi waktu menggorin nah. Setelah itu ia membawa api itu kepada Nabi Adam dan meletakkannya di atas sebuah gunung yang tinggi. Rabi itu setetes sebenarnya awal lain gue senaknya deh. Mempaintoi na semut kan deh. Mati faurat dicelup di bumi selama 70 kali. Dibawalah api itu, disimpanlah, diletakkan di gunung di dunia ini yang paling tinggi. Nah, gunung itu langsung meleleh Pak. Enggak asik. Bune dorong ne waktu ke, pokoknya meleleh. Ndoe doro ke, ndoe doro meleleh. Malaikat Jibril pun mengembalikan api sebesar semut yang paling kecil itu ke neraka. Wa ambali itu sebab vi kapun sa dunia kita cumpur kan itu kalau doro meleleh, kita berbigai. Non tapun di nanti balada mo, kalau doro hancur. Itu tadi sebesar semut kanggia mapalinto icingo, kemudian sudah dicelupkan ke dalam air sungai 70 kali masih melelehkan gunung. Akhirnya api itu dikembalikan ke neraka. Sehingga malaikat Jibril pun mengembalikan api sebesar semut yang paling kecil itu ke neraka. Meski begitu, api itu masih meninggalkan bekas di bumi ini sampai sekarang. Bekas api mangga di doro ender kan yang ditakai ke jamaah sekalian nih. Deteku cerita nak. Jadi lain api mal neraka tidak. Api begitu Nabi di doro kan di doro enggak ada doro api ender kalian beda satake kan lain api neraka. Api neraka kan warbi imbali akan neraka sebab devi isar dunia tercium tidak mori neta kene ya non tapne mori kone doro hancur gitu ya pada warsuwu luar biasa. Karena itu lihatlah betapa sesungguhnya api yang ada dunia ini hanyalah asap dari api neraka. Bekas enggak akan deh begini. Karena itu wahai orang-orang yang beriman, marilah kita petik satu pelajaran berharga dari riwayat ini. Artinya, begitu tani lalu neraka jemaah sekalian. Ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya siksaan yang paling ringan. Ketika baca, gaya Nabi, sesungguhnya siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah ketika ia dipaksa mengenakan sandal neraka, akan tetapi sandal itu menjadikan otak si penghuni neraka itu menjadi mendidih, seperti air yang mendidih di dalam sebuah tungku, dan suara didihan itu terdengar oleh sesama penghuni neraka yang lainnya. Bahkan panasnya sandal neraka itu membuat gigi-gigi geraham, dan bibir-bibir orang itu berubah menjadi bara api, dan dari dalam perut mereka serta kedua telapak kakinya mengeluarkan api yang menyala-nyala. Coba Pak, akhirnya Nabi, penyiksaan neraka yang paling ringan bagi penghuni neraka itu, misalnya waraplah daindai tabulun neraka perni, hukuman yang paling ringan itu dulu disuruh pakai sandal, ya, baru begitu dia pakai sandal itu, hawan kan naik sampai otak, mendidih otak. Dan mendidiknya itu, bobo otak kan, ringan serau badobla di sekitarnya itu, penghuni-penghuni lain, penghuni neraka yang lain, mendengarkan semua. Voi-voi ini enggak kerubu-rubu, lidah enggak, loko enggak serah. Padahal kan iga sanda dari neraka gitu. Dan orang yang disuruh pakai sandal ini menganggap itu adalah siksaan yang paling berat menurutnya. Padahal sejatinya kepala siksaan yang paling ringan. Bapak cokin baik. Bagi siaga autor siksa rakaukan di sana
gupala penyiksaan yang paling berat, padahal sejatinya gupala penyiksaan yang paling ringan. Iya. Nah, Imam Mujahid berkata, para penghuni neraka akan terus-menerus meneriakkan permintaan tolong kepada malaikat Malik. Namun ia mengabaikan mereka hingga 40 tahun lamanya. Setelah itu malaikat Malik berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian akan tinggal selama-lamanya di tempat ini. Mereka pun mencoba mengadu kepada Allah. Mereka akan merintih seperti ini. Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari kubangan api ini. Jika kami nanti kembali berbuat maksiat, misalnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Namun, rintihan mereka ini diabaikan oleh Allah selama kurang lebih waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk berjalan kaki mengelilingi dulu dunia ini sebanyak 2 kali. Jadi, Allah mengabaikan permintaan ini selama kalau dia tak lampa keliling dunia. Kira-kira dia tak saya tak mana mau keliling lampa dunia. Kibarna, bah begitu. Tapi pun aing minden ka, direct 2 kali oli. Kau sekali belum tentu mau tahu deh. Akhir 2 kali papan den Allah abaikan. Kemudian apabila berkehendak Allah akan menjawab mereka dengan firman-Nya, qala ihsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah kalian dengan hina dina di dalamnya dan janganlah kalian berbicara kepadaku. Al-Mu'minun ayat 108. Coba, Pak. Artinya Allah sudah katakan, midir ngemore, nikmati dan neraka deh, sentoinan. Desi. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah, sejak itu mereka tidak bisa lagi berbicara sepatah kata pun. Oh, begitu nggak Allah deh, diam kalian di situ. Iya, nikmati neraka deh. Ando deramai ustaz mengomong makau sampai bede ando derakau ustaz orang muana daki ugaman neraka akim hari itu ya aung ke rumah migi deh tidak warawari di taubat kaimu akhir tinggal nikmati saja. Nah aung Nabi sejak itu mereka semua tidak pernah lagi bisa berbicara sepatah kata pun. Sejak itu pula hanya terdengar rintihan-rintihan dan isak tangis dari dalam neraka. Saat itu suara mereka berubah seperti suara keledai, meringkik keras dan kemudian merintih. Depan Ramin menyesal. Menyesalna iyo pernah romo ringa pendek ceri ceramah ustaz, ndake gua neraka palamata ke hari gaing pa. Iyo raka romo ustaz pendek masambe apu, mana si tahu mori mo gahe gu tarawara ge sambea, ndete gu sambe gu ya. Ya kan? Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam riwayat lain dikatakan malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, demi zat yang telah mengutusmu sebagai nabi untuk menyampaikan kebenaran, seandainya neraka itu saat ini dibuka sebesar lubang jarum hingga saja selubang itu di dunia ini, maka dunia ini akan binasa. Kalau hingga si pada lubang neraka satake ga, aku bune nae kerombo bune ndau. Ya, lain kerombo pada bune nae ndau ini kerombo ndau lah gitu. Nae maka dunia ini binasa apa wong gas lah. Ya, kurang lebih seperti itulah kondisi neraka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masuk kepada bab selanjutnya, pintu-pintu neraka. Jadi neraka itu ada pintu-pintu. Nah, kalau surga juga punya pintu-pintu. Nah, neraka juga punya pintu-pintu. Ya. Jadi jamaah sekalian, neraka itu memiliki 7 pintu. Wara pitumbuan cai ku neraka ga. Setiap pintunya terbagi menjadi 2 bagian. Itu bagian yang satunya, sebuah pintu 2 bagian. Masa buah nandaru lampa lu gitu mesibena. Nesa buana lu mamolena. Berarti lu sama na pelaga. Nah, sini. Ada sebuah riwayat menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Apakah pintu-pintu neraka itu sama dengan pintu-pintu rumah kami ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Tidak. Pintu-pintu neraka itu selalu terbuka dan bertingkat-tingkat.
sebagian berada di bawah, sebagian yang lain, dari sebagian yang lain. Jarak antara pintu ke pintu berikutnya setara dengan 700 tahun perjalanan kaki di bumi ini. Berarti naik pun dari pintu sebuah pintu anugerah jaraknya itu selama 700 tahun perjalanan kaki kita. Setiap pintu selalu lebih panas 70 kali lipat dari panas pintu setelahnya. Jadi pintu pertama, pintu kedua, semakin awal kan semakin panas. Gambaran abu nengah himanis pendek, cau mau tempati yang terakhir ga, paling apa daga itu tuh munafik. Itu kepala neraka paling panas. Pala kita lihat dulu di sini. Rasulullah SAW bertanya, siapakah yang akan menempati setiap pintu-pintu itu? Nah, malaikat Jibril menjawab, pintu yang paling bawah, yang paling bawah gini, berarti mau paling panas kayak. Itu namanya neraka bernama Hawiyah. Awakan deh. Wama neraka mahia narun hamiyah. Itu yang paling bawah itu namanya neraka Hawiyah. Akan ditepati oleh orang-orang munafik. Jadi itu munafik ya. Tahu masih tahu betul kai pula sama-sama tahu nih. Pula masih tahu betul kafir untuk sarake ke do kafir apa de ko baik guru untuk Kristen para do munafik dan daita mengaku dengan daita dia akan mengaku dengan dia sehingga bahaya pada munafik. Namanya bermuka dua. Munafik ini bahaya. Di zaman Rasulullah banyak dulu munafik. Sebabnya ke do munafikin cok sih. Ne hade. Nah, si ada sahadat bu. Pa do kafir dan saru hadal ba itu. Ne ta hade kayak gitu nah. Nabi ke hade do beriman, pun selawan kayak kan itu. Pala Nabi nak ada ni dua aksi munafik ya. Tapi begitulah susah memang. Orang munafik makanya Allah menempatkan orang munafik ini adalah neraka yang paling bawah. Ini adalah neraka Hawiyah. Termasuk di dalamnya para pengikut Fir'aun. Berapa waktu? Botobo. Nah, pintu kedua bernama Jahim. Ya, akan dihuni oleh orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik doma. Ya, nih musyrik deh, sama ibi-ibi kelai selain rumah kan. Kadang nih di rumah nih, paling imbil juga tadi. Bahkan imbi pada rumah. Ini namanya musyrik itu. Kalau zaman sekarang itu banyak musyrik-musyrik kecil ama au bone penti pun tanda TV ga luar di rumah ngasih ada hoga. Ka penti tanda TV daripada panggilan Allahu Akbar di kurangan kate kayak itu musyrik namanya itu. Kemudian pintu ketiga bernama Sakor. Akan dihuni oleh para penyembah berhala. Penyembah berhala. Kemudian pintu keempat bernama Lazha. Akan dihuni oleh iblis dan orang-orang yang mengikutinya. Serta orang Majusi. Pintu kelima bernama Khutamah. Di Humazare. Ya. Khutamah. Akan dihuni oleh orang-orang Yahudi. Pintu keenam bernama Sa'ir akan ditepati oleh orang-orang Nasrani. Tiba-tiba malaikat Jibril terdiam dan tidak melanjutkan penjelasannya. Mididu Jibril. Lalu Nabi pun berkata, wahai Jibril, mengapa engkau tidak menceritakan orang-orang yang akan menempati pintu ketujuh itu kepadaku? Nah, lalu malaikat Jibril berkata, benarkah engkau bertanya kepadaku tentang orang yang akan menempati pintu yang ketujuh? Pun tak menempati. Cogu, dia menempati pintu maka pintu nakeke dan neraka. Rasulullah menjawab, iya. Dan caran aja nguamu ini buat tadi enggak mana pintu buat. Dia kan penasaran wali ke. Nah, malaikat Jibril pun berkata, wahai Muhammad, yang akan menempati pintu ketujuh itu adalah beberapa orang dari umatmu yang melakukan dosa besar dan belum sempat bertobat ketika meninggal dunia. Coba Pak. Melakukan dosa besar, tetapi lainnya karena dosa besar pula,
tetapi tidak sempat bertaubat. Apa yang maksud mata mawat tinggal bertaubat ini? Dialah yang akan menempati pintu yang ketujuh ini, pintu neraka yang ketujuh ini. Nah, mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh pingsan, Pak. Bisa Nabi, Pak. Bapak bisa lainnya. Malu pena umat na oke. Ternyata umatku masuk neraka. Ya, neraka yang ketujuh. Itu pun sebenarnya yang paling ringan sebenarnya ini. Ya. Pala enggak ada yang ringan. Bagaimana deh? Non tapu itu kone hawam puan, tirakan satu. Nah, ketika setelah siuman Nabi kan bisa nah. Begitu sadar, beliau berkata, wahai Jibril, betapa besarnya musibahku dan aku sangat takut bila sampai itu terjadi. Wahai Jibril, benarkah akan ada seorang dari umatku yang masuk ke neraka? Malaikat Jibril menjawab, benar, yaitu setiap orang dari umatmu yang melakukan dosa besar. Rasulullah pun nangis Rasul jamaah sekalian. Padahal dosa besar, nuntut sikit dan atau wajar robos dan menggunakan dosa besar, ya kan? Pala begitu cintanya Nabi kepada kita, baik. Kone dosa besar, mwipu kasih adena. Ya. Nek besia, nek Nabi ya, kone dosa liye. Yang penting umat nahu, itu yang lalu neraka, nih. Ya. Lalu malaikat Jibril pun ikut menangis. Nangis Nabi, nangis juga Jibril, Pak. Ya, nangis juga Jibril. Ya, menyaksikan hal itu Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau itu adalah Ruhul Amin?" Ya, ruh itu Ruhul Amin. Kenapa engkau menangis? Kamu kan sudah dipastikan tempatmu gitu kan, amanah dan terpercaya gitu. Malaikat Jibril menjawab, aku takut kalau sekiranya aku diuji dengan ujian yang pernah ditimpahkan kepada Harut dan Marut. Ya, Harut Marut itu malaikat. Ya, itulah yang menyebabkan aku menangis. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Jibril dan Muhammad, sesungguhnya aku akan menjauhkan kalian berdua dari neraka. Akan tetapi yang ke rumah, ain pupana banggau. Ya, janganlah kalian merasa aman dari siksaku. Coba Pak, Jibril dan Nabi Muhammad saja masih Allah katakan, ya, ain pupana anggap aman, apalagi ndak itu ake jamaah sekali dia cowok itu kayak gitu kan. Jangan pernah kita merasa aman. Makanya satu Pak kunci negara aman. Taubat terus. Kalau setiap melakukan salat istighfar, kembali bertobat dan melakukan, usahakan au sisa umurnya teh kama. Iya. Non tabuna ita mau ora pura sahong ka mata kan sudah hade. Anu war jaminan ge. De kun anu toto ya bini mau pra umur, mau per teka-tekane na mademena gitu kan. Si umur itu kira-kira tinggal pila tapi kita mori di arah iki ama gitu kan. Itu harus bersyukur pada ini. Mungkin Allah karena cintanya kepada kita ini memberikan waktu kepada kita untuk bertaubat. Itu yang bertaubat, Pak. Itu guys nanti sejatinya yang malu seroga malu neraka guys potayina dari umatmu Nabi mau melakukan dosa besar tetapi yang belum sempat bertaubat. Artinya sapotagainya ndai tage koneta dosa begitu sayangnya Allah kepada kita ini. Tetapi kalau kalian bertaubat, insya Allah akan memberikan ampunan dan Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam neraka. Tetapi dasar kita ini kurang ajar, ya, wati seakan-akan kita ini orang bersih semua, tidak mau bertaubat kepada Allah. Maka waktu jadi dilemparlah kita ini ke neraka yang ketujuh itu untuk umat-umatnya Muhammad yang melakukan dosa besar. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Karena waktu telah menunjukkan masuk waktu Isya. Dan insya Allah pada saat nanti kita akan bahas terkait dengan neraka jahanam. Ya. Berarti nenggori ya kita mas sekali nenggori pembahasan kita ini. Ya. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan besok atau lusa.
Mari kita sama-sama menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana summa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.